Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Pengertian administrasi negara menurut Dimog dan Dimog. Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. B. Sejarah perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia. Administrasi negara berkembang sebagai bidang akademis melalui rangkaian pergantian 5 paradigma yang tumpang tindih. Sebagaimana dikemukakan Robert T. Golombisky dalam tulisannya, tiap fase dapat dicirikan atas dasar pemilikan lokus ataupun fokusnya. Lokus adalah tempat bidang itu berada. Lokus administrasi negara biasanya adalah birokrasi pemerintah, meskipun tidak selalu demikian dan lokus tradisional ini sering kabur. Yang pertama itu masa awal ilmu administrasi negara. Secara luas, Woodrow Wilson meletakkan landasan bagi permulaan studi administrasi negara dalam karangannya yang berjudul The Study of Administration yang dimuat dalam Political Science Quarterly pada tahun 1887. Dalam studinya, Wilson melihat bahwa lebih sukar menjalankan suatu konstitusi daripada menyusunnya, dan mengajukan usul agar lebih banyak pikiran intelektual dalam mengemban manajemen negara. Artikel Wilson itu telah menimbulkan berbagai penafsiran dari para sarjana sesudahnya. Yang A. Dikotomi politik atau administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Waktu yang kami gunakan untuk menandai periode paradigma 1 adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Saat itu seperti tahun-tahun yang digunakan untuk menandai periode selanjutnya dari bidang ini hanya merupakan indikator yang kasar. Yang B. Prinsip-prinsip administrasi negara pada tahun 1927 sampai 1937. Pada 1927, buku F. Willoughby yang berjudul Principle of Public Administration dipublikasikan merupakan buku yang kedua yang diakui dalam bidang ini. Meskipun prinsip-prinsip ini sebagai kemajuan Amerika seperti tertera dalam bagian pendahuluannya, judul buku itu menunjukkan kepercayaan baru terhadap administrasi negara. C. Masa penuh tantangan pada tahun 1938 sampai 1947. Pada tahun berikutnya 1938, untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara mendapat tantangan konseptual. Pengaruh buku ini terhadap administrasi negara pada waktu itu tidak luas. Pada tahun 1940-an, ketidaksepakatan terhadap administrasi negara ini dipacu dari arah yang saling menguatkan. D. Reaksi terhadap berbagai tantangan pada tahun 1947 sampai 1950. Pada tahun 1947, ketika menyerang dasar-dasar administrasi negara dalam administrative behavior, Simon memberikan alternatif kepada paradigma yang lama. E. Administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta-merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali penentuan lokus, yaitu birokrasi pemerintah. C. Dasar-dasar administrasi negara. Di dalam sambutan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebut bahwa pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 macam perbuatan, yaitu yang pertama, mengeluarkan keputusan atau backing. Yang kedua, mengeluarkan peraturan atau flageling. Yang ketiga, melakukan perbuatan material atau material debt. Pandangan tersebut berdasarkan dari segi hukum negara. D. Tugas-tugas administrasi negara yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua mendefinisikan serta menginterpretasikan dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya keuangan fasilitas, staf dan bentuk dukungan lain.
Yang keempat, mengembangkan program dan pelayanan. Yang kelima, mengembangkan struktur dan organisasi. Yang keenam, menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketujuh, pengembangan prosedur dan prinsip-prinsip operasional. Yang kedelapan, mengevaluasi program dan kepegawaian secara berkesinambungan. Yang kesembilan, membuat perencanaan serta melakukan penelitian. Yang terakhir, 10, mengembangkan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam pelayanan manusia. Perjalanan perkembangan administrasi negara berbagai negara, yaitu 1. Mesir kuno. Berdasarkan penelitian sejarah, bahwa Mesir dikatakan negara yang paling tua, yang memiliki administrasi birokrasi. Administrasi negara di Mesir diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1300 sebelum Masehi, yang mana masyarakat Mesir telah mengenal adanya sistem administrasi sekalipun hanya sebagian kecil yang ditemukan pada dinding Mesir, di antaranya yaitu seperti apa yang dititahkan oleh Ramses III adalah, demi Tuhan aku telah berbuat dekret besar mengenai administrasi kuilmu, dan sebagai pengunci titahnya dikatakan bahwa aku perlakukan para budak belian sebagai penjaga dari administrasi terusan dan menjaga dari ladang-ladang gandum demi engkau Tuhan. Dan yang kedua adalah Cina kuno. Cina kuno dalam praktiknya, administrasi negara di Cina sangat dipengaruhi oleh doktrin, yaitu doktrinnya adalah Konfusius, yang salah satunya diantaranya menyatakan bahwa perlunya penyelenggaraan rumah tangga, pemerintahan yang baik, serta perlunya melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur. Dan yang ketiga adalah Yunani kuno. Di Yunani, administrasi negara mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti historis yang menunjukkan bahwa banyak sarjana-sarjana maupun pemimpin Yunani seperti Aristoteles sangat antusias menerangkan serta mempergunakan bentuk pemerintahan yang didukung oleh rakyat serta konsepsi negara demokrasi. Dan yang keempat, Romawi kuno. Romawi kuno ini berbeda dengan Yunani kuno. Di Romawi, administrasi negara dipandang lebih relatif serta lebih mempunyai warna metodologis. Walaupun demikian, antara administrasi negara di Roma dengan di Yunani banyak memiliki kesamaan. Walaupun bangsa Romawi tidak begitu merinci mengenai administrasi negara, namun hal tersebut tidak mengecilkan bahwa administrasi negara juga berkembang di Romawi. Yang kelima, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, gereja memegang peranan yang cukup besar, karena gereja-gereja pada waktu itu kuat mewarnai upaya untuk mengembangkan sistem administrasi. Di samping itu, juga masyarakat bergereja ini dapat memainkan peranan yang cukup efektif jika tersusun dalam suatu struktur institusional. Dan yang keenam, Prusia atau Austria. Pada zaman ini dikenal dengan periode Kameralis, yakni sekelompok profesor dan ahli administrasi negara Jerman Austria yang berjaya pada kurun waktu 1550 sampai 1700-an. Periode Kameralis terjadi pada masa pemerintahan William pertama dari Prusia dari 1713 sampai 1740 dan Maria Theresia dari Austria 1740 sampai 1780. Dan yang ketujuh adalah Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat sebelum tahun 1776 merupakan kolonis Inggris, sehingga kebijaksanaan yang berlangsung sangat tergantung dari kebijaksanaan dari Inggris, yang justru menyebabkan bahwa ketimbangan yang terjadi karena perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan berbagai problema karena kebijakan yang dianggap baik yang diterapkan oleh negara induknya belum tentu cocok untuk diterapkan di daerah koloni, pada akhirnya akan mempengaruhi terjadinya pemisahan negara tersebut dari induknya. Dan yang kedelapan adalah Indonesia. Perkembangan administrasi di Indonesia belum banyak penulis yang mengumumkannya. Salah satunya di antaranya adalah tulisan yang ditulis oleh Bapak Bintoro Todjoro Midjojo dalam bukunya Research Indonesia, yaitu 1945 sampai 1965, menggambarkan perkembangan administrasi tersebut sebelum tahun 1945 ketika Indonesia masih dijajah. Maka di saat itu administrasi negara adalah administrasi negara yang menjajahnya. Berikutnya yaitu fungsi administrasi negara. Yang pertama,
Perencanaan penjelasan. Mengenai peran perencanaan dalam administrasi publik, ini melibatkan proses perumusan tujuan, strategi, dan program untuk mencapai kebijakan dan tujuan pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan. Pemahaman tentang bagaimana administrasi publik mengimplementasikan kebijakan dan program yang telah direncanakan sebelumnya. Ini termasuk tindakan nyata dalam menyediakan lapangan publik atau pelaksanaan program-program pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi kritis dalam administrasi publik yang melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintah. Ini memastikan bahwa program dan layanan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang keempat, evaluasi. Penjelasan tentang pentingnya evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan dan program. Evaluasi memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan dalam administrasi publik. Berikutnya, tujuan dari administrasi publik. A. Mewujudkan kepentingan umum, yaitu mewujudkan dan menjalankan kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa administrasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok atau individu tertentu. Yang B, yaitu efisien dan efektivitas. Penjelasan tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Administrasi publik harus berusaha untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien, yaitu dengan biaya yang minimal, dan menghasilkan hasil yang diinginkan secara efektif. C. Pelayanan publik yang berkualitas. Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara, pelayanan yang berkualitas mencakup aspek-aspek seperti kecepatan, aksesibilitas, keterbukaan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang D. Partisipasi masyarakat. Penjelasan tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses administrasi publik. Tujuan ini mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Yang E. Pembangunan berkelanjutan. Tujuan administrasi publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Karakteristik administrasi publik. Yang pertama, transparansi. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterjangkauan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah. Administrasi publik yang transparan memungkinkan warga negara untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana keputusan dibuat. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa para pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Administrasi publik yang baik memiliki mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, responitas. Pembahasan mengenai karakteristik ketiga, yaitu responsivitas, yang berarti bahwa pemerintah harus tangkap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Administrasi publik yang responsif akan merespon masukan dan keluhan masyarakat dengan cepat dan efektif. Yang keempat, etika dan integritas. Administrasi publik yang baik harus dijalankan dengan integritas tinggi, dan pejabat pemerintah yang harus berperilaku dengan etika yang tinggi dalam semua aktivitas mereka. Yang kelima, profesional. Memerlukan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini termasuk pemilihan pejabat berdasarkan kualitas dan kompetensi yang sesuai.
Yang keenam, legalitas. Pembahasan tentang mengenai pentingnya administrasi publik yang berdasarkan hukum. Semua tindakan dan keputusan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, keberlanjutan. Administrasi publik yang berkelanjutan berarti mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan atau tindakan yang diambil terhadap lingkungan dan pemerintah.